Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Salsabila, Riza Afifah Rais, Sofiatul Jamilah, dan saya Lalah Laila sebagai moderator. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang membuat rencana penggunaan teknologi informasi dalam untuk mengefektifkan waktu, maka saya persilahkan kepada Teh Riza Afifah untuk menyampaikan materi. Silahkan Teh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tentang membuat rancangan teknologi informasi dalam BK. Jadi seperti telah kita ketahui ya, teknologi informasi ini telah menjadi bagian yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bimbingan dan konseling. Jadi sebagai seorang konselor harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam BK untuk meningkatkan kualitas layanan BK. Nah, membuat rancangan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling merupakan proses menciptakan sistem atau alat berbasis teknologi untuk membantu konselor dalam memberikan layanan BK yang lebih efektif dan lebih efisien. Rancangan ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah, serta mempertimbangkan berbagai aspek-aspek seperti bisa di slide. Nah, aspek-aspeknya yaitu yang pertama tujuan. Jadi tujuan ini apa sih yang akan dicapai atau yang ingin dicapai dengan rancangan teknologi informasi ini? Seperti apakah untuk meningkatkan akses layanan BK atau untuk mempermudah pengelolaan data siswa atau menyediakan platform konseling online. Nah, yang kedua yaitu ada sasaran. Nah, jadi sasaran ini siapa sih yang akan menggunakan rancangan teknologi informasi ini? Apakah untuk konselor, apakah untuk peserta didiknya, atau orang tua, atau mungkin untuk semua pihak. Nah, selanjutnya ada sumber daya. Nah, apa aja sih sumber daya yang tersedia untuk merancang teknologi informasi ini? Apakah ada anggarannya? Apakah ada staf nih yang terlatih? Maupun ada infrastruktur yang memadai. Selanjutnya di sini ada teknologi. Nah, teknologi apa sih yang akan digunakan? Apakah akan menggunakan software yang sudah ada atau mungkin mengembangkan software baru atau mungkin bisa juga menggunakan platform online yang sudah tersedia gitu. Nah, ada juga nih etika. Jadi etika ini bagaimana sih cara memastikan rancangan teknologi informasi ini etis dan juga bertanggung jawab. Jadi seperti data-data siswanya apakah sudah terlindungi dengan baik atau privasi mereka ini harus dihormati. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini bagaimana sih cara mengevaluasi efektivitas rancangan teknologi informasi ini, apakah perlu dilakukan penyesuaian ataupun perbaikan untuk kedepannya. Nah, slide selanjutnya Teh. Nah, di sini juga ada contoh rancangan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada sistem informasi manajemen BK. Jadi sistem ini membantu konselor dalam mengelola data siswa seperti informasi pribadi, nilai-nilai akademis, atau catatan konseling. Nah, selanjutnya ada platform konseling online. Jadi platform ini memungkinkan konselor untuk memberikan layanan konseling kepada peserta didik secara online ataupun bisa melalui chat, video call, atau forum diskusi. Nah, yang ketiga ada sistem pembelajaran interaktif. Jadi media ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mempelajari berbagai topik yang terkait dalam bimbingan dan konseling, seperti pengembangan diri, informasi karir, ataupun tentang kesehatan mental.
Yang terakhir ada aplikasi assessment. Aplikasi ini digunakan untuk membantu konselor dalam menilai kebutuhan siswa dan memberikan intervensi yang tepat. Nah, jadi ya dalam merancang teknologi informasi dalam BK ini merupakan kan proses berkelanjutan yang membutuhkan perencanaan yang tepat, yang matang, implementasi yang cermat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi dengan rancangan teknologi informasi dapat menjadi alat untuk membantu konselor dalam memberikan layanan BK yang lebih berkualitas kepada peserta didik. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Teh Rija yang telah menyampaikan materi tentang aspek dalam merancang teknologi informasi dan juga contoh bagaimana rancangan dalam bimbingan konseling. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Silakan Teh Salsa. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknologi yang dapat digunakan dalam layanan bimbingan konsultan. Yang pertama yaitu ponsel. Ya, di digital sekarang tentunya kita tuh gak akan pernah jauh dari benda yang bernama handphone. Ke mana-mana pun kita tuh pasti di tangan ada handphone. Keberadaan ponsel memiliki efek mendalam pada cara kita berbagi informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan cara yang kita pilih untuk rekreasi. Yang kedua yaitu internet. Dari berbagai informasi hingga membentuk si online, internet telah mengatur revolusi industri 4.0. Sebagian besar dapat kita lakukan dengan mudah berkat keberadaan internet yang sangat membantu. Keempat, sistem manajemen konten. Sistem manajemen konten atau yang juga dikenal sebagai CMS memungkinkan kita membuat, mengedit, dan menerbitkan berbagai konten dengan mudah tanpa harus report mempelajari bahasa programan seperti CapCut, KineMaster, terus PixArt, Canva. Sekarang tuh udah banyak banget aplikasi untuk kita membuat konten-konten yang menarik. Yang keempat, sistem otomatis kantor. Kisah yang berawal dari mesin ketik dan mesin fotokopi saat ini telah sampai di Mr. Word dan Word Perfect, atau ada Excel, terus PowerPoint, kayak gitu. Selain perangkat lunak penanganan teks, sistem penanganan gambar dan program spreadsheet telah membuka jalanan untuk menyimpan dan menganalisis data besar yang sangat membantu dalam sistem otomatis perkantoran. Yang selanjutnya, fasilitas konferensi video. Solusi konferensi video yang sangat mempengaruhi budaya WFH, work from home, memanfaatkan teknologi komunikasi yang telah merevolusi bagaimana cara profesional berinteraksi. Fasilitas konferensi video tidak hanya mendekatkan video, tetapi juga memenuhi kebutuhan saat ini. Sepertinya saat contohnya itu seperti COVID-19 tahun 2020. Kemarin kan kita stay home, jadi kita banyak sekali aplikasi yang keluar gitu seperti Meet, Zoom, lalu bisa di WhatsApp juga kan video call gitu. Yang selanjutnya, perangkat lunak pengenalan suara. Sistem pengenalan suara telah sebenarnya mengubah konsep mengetik dan mengirim SMS untuk memberikan masukan evaluasi teknologi pengenalan suara dimulai dari Audrey yang dirancang oleh Bell Laboratories pada tahun 1950-an. Saat ini asisten Google, Siri, dan Alexa dari Amazon telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membuat hidup sehari-hari menjadi lebih efisien. Selanjutnya, teknologi pendidikan. Integrasi teknologi informasi dalam pendidikan telah memberikan akses kepada peserta didik untuk memanfaatkan proses teknologi baru agar sejalan dengan sektor pendidikan yang terus berinovasi. Selanjutnya pada saat selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dan hambatan dalam penerapan teknologi informasi dalam layanan bimbingan
konseling dan cara menyelesaikannya. Yang pertama, banyak teknologi modern yang bisa dimanfaatkan konselor seperti aplikasi konferensi video dan yang lainnya seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Media bimbingan dan konseling yang menarik peserta didik sebagai generasi digital sekarang juga perlu diperhatikan. Media bimbingan, ada gangguan sebentar. Saya lanjutkan. Media bimbingan konseling yang menarik peserta didik sebagai generasi digital sekarang juga perlu diperhatikan oleh konselor. Beberapa media yang berpeluang menarik antusias peserta didik mengikuti layanan seperti yaitu kuis interaktif online, video games, handphone, internet, email, video animasi, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi di lain sisi tidak semua konselor sekolah memahami bagaimana penggunaan teknologi tersebut. Untuk itu perlunya sosialisasi dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja konselor sekolah sehingga bidang bimbingan dan konseling ke depan tidak lagi menjadi bidang yang membosankan. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya infrastruktur dan sumber daya, seperti akses teknologi yang tidak merata, keterbatasan dana, kekurangan tenaga ahli. Yang kedua, ketidakmampuan dan keengganan guru BK, seperti malas literasi digital, ketakutan akan perubahan, kurangnya pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, masalah keamanan privasi data. Kadang kita sebagai pengguna teknologi pasti takutlah kayak kebocoran data, penyalahgunaan teknologi. Tetapi cara-cara hambatan tersebut bisa diatasi dengan meningkatkan dukungan pemerintah, membangun kolaborasi, meningkatkan literasi digital, mengembangkan pengembangan regulasi, meningkatkan kesadaran dan edukasi. Dengan mengatasi tantangan dan hambatan ini, penerapan teknologi informasi dalam bimbingan konseling dapat dioptimalkan untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas dan menjangkau lebih banyak lagi konseli. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih Teh Salsabila. Banyak sekali ya ternyata jenis-jenis teknologi informasi yang digunakan dari mulai ponsel sampai dengan sistem otomatis kantor. Nah, selain jenis-jenis juga ternyata ada tantangan dan hambatan. Dan barusan Teh Salsabila menyampaikan bagaimana sih cara kita menyelesaikan. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Teh Sofiatul Jamilah. Dipersilahkan, Teteh, silakan. Baik Ibu, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu merancang penggunaan teknologi informasi dalam BK secara efektif dan efisien. Nah, teknologi dalam BK ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini juga ada beberapa rancangan penggunaan dalam teknologi informasi khususnya dalam BK ini secara efektif dan efisien. Nah, yang pertama di sini ada menentukan tujuan dan sasaran. Nah, langkah pertama ini adalah menentukan tujuan sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan teknologi dalam BK. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, siswi dan konselor juga gitu kan. Contohnya di sini ada beberapa tujuan, yaitu meningkatkan akses siswa terhadap layanan BK, lalu meningkatkan kualitas layanan BK, juga mempermudah tugas dan tanggung jawab konselor. Lalu yang terakhir di sini ada menghemat waktu dan biaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini ada memilih teknologi yang tepat. Nah, setelah tadi yang pertama menentukan tujuan dan sasaran, di sini ada yang kedua yaitu memilih teknologi yang tepat. Nah, apa sih teknologi yang tepat itu? Misalkan ada nih beberapa teknologi yang bisa diakses oleh guru BK
Di antaranya itu ada website BK, aplikasi BK, juga ada media sosial, e-learning, perangkat lunak secara assessment, perangkat lunak intervensi. Nah, itu ya. Lalu juga di sini ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi. Apa aja? Yaitu yang pertama kebutuhan sekolah dan siswa, lalu keterampilan konselor, lalu yang ketiga ketersediaan anggaran, kemudahan penggunaan, keamanan data. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, setelah pemilihan teknologi yang tepat, di sini ada mengembangkan rencana secara implementasi. Nah, apa sih rencananya yang harus kita cakupi? Di sini yang pertama ada tahap-tahap implementasi, lalu juga ada timeline, anggaran, juga penanggung jawab, serta yang terakhir di sini ada mekanisme evaluasi. Nah, yang keempat, di sini ada menyediakan pelatihan. Nah, konselor dan staf sekolah perlu dilatih untuk menggunakan teknologi yang dipilih. Nah, pelatihan ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal gitu. Lalu yang terakhir di sini ada mengevaluasi dan memperbarui. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam BK perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran itu tercapai gitu kan. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti halnya survei, terus wawancara, terus juga ada analisis data. Nah, juga berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perbaikan dan pembaruan terhadap rencana implementasi. Tuh. Nah, lalu materi yang terakhir di sini ada strategi untuk mengatasi tantangan dan hambatan. Nah, apa aja sih strateginya dalam mengatasi tantangan dan hambatannya? Nah, pasti di sini ada beberapa ya cara-cara untuk mengatasi tantangan dan hambatan. Di sini yang pertama ada meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Nah, lakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan seperti halnya kepala sekolah, terus guru, konselor, siswa, dan juga orang tua, itu penting. Nah, tentang manfaat pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam BK gitu. Jadi banyak di zaman sekarang tuh ada orang tua yang masih gaptek atau gagap teknologi terhadap teknologi informasi gitu. Nah, ini harus dilakukan peningkatan dan pemahamannya gitu. Lalu juga adakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan konselor dan dalam menggunakan teknologi gitu. Juga buatlah panduan dan tutorial yang mudah dipahami untuk membantu konselor dan siswa dalam menggunakan teknologi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini ada membangun infrastruktur yang mendukung. Nah, ini pastikan sekolah memiliki akses internet yang stabil dan memadai. Apalagi kan zaman sekarang tuh sekolah-sekolah sudah banyak bahkan penting ya, bukan penting, jadi sudah menggunakan, semuanya juga sudah menggunakan akses internet yang stabil gitu kan, dan memadai juga kalau di zaman sekarang itu. Lalu juga sediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling berbasis TI atau teknologi informasi. Terus juga lakukan pemeliharaan dan upgrade teknologi secara berkala, itu harus gitu. Jadi supaya semakin canggih, semakin enak untuk kita mengaksesnya. Lalu yang ketiga, di sini ada mengembangkan konten yang berkualitas. Nah, buatlah konten yang menarik, informatif, dan relevan dalam kebutuhan siswa. Lalu pastikan konten yang dibuat sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Juga libatkan siswa dalam proses pengembangan konten untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi mereka. Nah, yang keempat, di sini memastikan keamanan data. Nah, implementasikan protokol keamanan data yang ketat untuk melindungi privasi siswa. Gitu kan, lakukan edukasi kepada siswa tentang pentingnya menjaga keamanan data privasi. Lalu yang terakhir, di sini ada membangun kerjasama. Nah, bekerja sama dengan pihak lain seperti vendor teknologi, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi profesi
untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan BK berbasis teknologi informasi. Juga di sini berbagi informasi dan pengalaman dengan konselor lain melalui komunitas online atau forum diskusi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama Teh Sofiatul Jamilah. Terima kasih atas materinya yang menerangkan tentang merancang penggunaan teknologi informasi, bimbingan konseling secara efektif dan efisien, serta strategi untuk mengatasi tantangan serta hambatan. Dalam tantangan dan hambatan banyak sekali ya yang harus kita lakukan. Baik, dari pemaparan teman-teman semua bisa disimpulkan, kesimpulannya yaitu penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan konseling memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling dan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, maka teknologi informasi dapat menjadi alat yang berharga untuk konselor dan juga siswa. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Bagi yang mau bertanya, silahkan diketik di kolom komentar saja, karena kami memang akan mengupload video ini. Jangan lupa juga untuk share apabila memang video ini bermanfaat. Subscribe dan juga komennya jangan lupa. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Saya moderator Lalah Laila mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.